bisa tanya gitu kan, bisa ini ya, supaya bisa lebih menyerap gitu, lebih paham gitu, karena memang materinya ini ya, materinya emang teoritis kan ya, banyak gitu, supaya nanti ke akhirnya nanti pas ujian nggak terlalu berat gitu, jadi mulai dicicil dari sekarang. Oke. Okay? Ya bisa mengira-ngira gitu paling nggak ya, ketika kita tahu oh ini gini gitu kan, paling nggak ini ya, kalau kalau hafalan aja ini ya, ketika kita lupa lupa gitu, jadi nggak blank gitu kan ketika lupa gitu kan, tapi ketika sedikit paham gitu kan, tahu gitu kan, bisa bisa mengira-ngira gitu. Betul betul. Oke, kita lanjut ya, kita masih 17 nih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut teknik lobby ya. Jadi ini ada teknik lobby yang menggunakan hubungan manusia. Yang pertama ini adalah apa nih? Menganalisis iklim. Wih, jadi kayak sesuatu ya. Jadi yang pertama adalah menganalisis iklim. Menganalisis iklim ini adalah menganalisis mengenai terbentuknya ya, gerakan yang dari opini yang sudah terbentuk gitu kan. Jadi apakah lobbying kita gitu ya, apakah ketika kita melobbying gitu sikap kita bisa menentukan sikap gitu ya, kita dapat mempercepat kecenderungan sikap yang bergerak jadi menuju ke arah yang kita inginkan. Jadi di sini kita tidak perlu mempengaruhi opini yang telah berkembang gitu, jadi memang kita bisa menentukan sikap menuju ke tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, yang kedua ini ada menentukan lawan gitu. Jadi kita bisa menentukan lawan yang kita hadapi. Jadi teknik lobby sendiri yang paling penting adalah menentukan lawan. Siapa sih yang kita hadapin gitu kan? Siapa yang mendukung kita seperti itu. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok kecil. Jadi ini ada mengidentifikasi kelompok kecil yang menentukan iklim opini. Nah, ini adalah untuk tunggu sebentar ya. Jadi pada akhirnya ini adalah memfokuskan perhatian pada kelompok yang memang perlu kita waspadai. Jadi perlu yang kita waspadai atau yang peduli terhadap pokok masalah yang tertentu gitu. Yang kelima itu adalah ini yang paling penting. Belum. Membentuk koalisi atau kelompok yang setuju atau mendukung kita gitu kan. Misalkan dalam politis gitu kan, itu ada koalisi, itu kan adalah kelompok-kelompok yang setuju atau mendukung kita gitu kan. Karena gunanya apa gitu ya, supaya lebih kuat gitu. Jadi salah satu bentuk supaya teknik-teknik dalam lobby gitu kan, kita membentuk sebuah koalisi gitu kan, orang-orang yang setuju atau mendukung kita gitu kan. Nah, itu yang kelima itu adalah menentukan tujuan gitu kan. Jadi memang supaya apa, supaya tujuan kita jelas gitu kan, tujuan kita seperti apa gitu, apakah tujuan kita sesuai dengan upaya kita gitu kan. Jadi memang ketika kita mempunyai tujuan gitu kan, upaya-upaya kita, langkah-langkah kita dalam sebuah teknik melobi gitu kan, bisa kita pertimbangkan gitu seperti apa supaya bisa mencapai tujuan gitu. Kemudian menganalisis penyebab kasus. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kita harus tahu apa sih gitu kan di balik sesuatu yang hendak kita lobby gitu kan. Apa sih di balik sebuah peristiwa gitu kan. Kemudian supaya kita lebih tahu gitu ya, lebih jelas gitu.
Kemudian ada lagi menganalisis segmen-segmen khalayak gitu kan. Bagaimana itu kan? Jadi segmen-segmen khalayak itu adalah segmen-segmen untuk masyarakat secara luas gitu kan. Jadi menganalisis gitu. Jadi karena tiap-tiap segmen sendiri itu pendekatannya berbeda gitu kan. Jadi kita perlu menganalisis bagaimana segmen-segmen masyarakat itu. Jadi bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk segmen tersebut gitu. Ada satu segmen tersebut, bagaimana apa sih strategi yang tepat gitu kan. Kemudian ada memperhitungkan media dan saluran komunikasi lain. Kita melihat bahwa bagaimana kita bisa mengaksesnya, bagaimana hubungan dengan media gitu kan. Jadi siapa yang bisa menjadi akses kita di media gitu kan. Karena ini adalah salah satu hal yang terpenting gitu kan, memperhatikan media. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada mengembangkan kasus. Gimana nih? Halo? Mbak Zi? Manggil Mbak Zi mulu nih. Mbak Zi? Ada usul mengembangkan kasus? Gimana? Halo? Halo? Ya. Sepi? Mbak Esti? Iya. Gimana? Hilang, tak kembali. Ternyata masih menghilang. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi gini ya, jadi karena kita melihat bahwa ketika ada orang-orang yang ahli gitu ya, sangat ahli, dan mereka mempunyai di sini ya, jadi kita lihat di buku dijelaskan bahwa mereka adalah adanya orang-orang yang sangat ahli dan memiliki kita memiliki tujuan yang jelas gitu ya, untuk apa kita lobby gitu kan. Maka kita perhitungkan bahwa kasus tadi, misalkan kasus yang menimpa kita tadi itu secepatnya harus kita memperhitungkan secepatnya sebelum diubah menjadi sebuah kebijakan atau peraturan gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa salah satu sumber terbaik dari pokok permasalahan itu ada pada organisasi swasta. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah betul sekali, menggunakan jasa-jasa ahli. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga fleksibilitas. Minta tolong ya kepada orang-orang yang sangat ahli gitu. Kemudian yang terakhir adalah jagalah gitu ya, menjaga fleksibilitas gitu. Karena apa? Karena yang namanya sebuah kasus gitu ya, ketika kita mau melakukan, jadi teknik gitu kan, tetap ya, ketika kita melobi itu tidak bisa istilahnya kayak apa ya, straight to the point atau kaku gitu. Jadi lobby gitu kan tidak bisa ya namanya kaku gitu. Bagaimana masa kita mau melakukan pendekatan gitu kan untuk mempengaruhi orang lain kaku kan tidak bisa. Jadi ini adalah menjaga fleksibilitas. Karena apa? Karena setiap sebuah pokok-pokok, misalkan pokok-pokok persoalan itu memang banyak hal ya, jadi memang kita harus benar-benar fleksibel gitu supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Selanjutnya nih, hal-hal teknis dalam menjalankan lobby gitu. Jadi kenali motif orang-orang yang ini terlibat ya, bukan terlobat.
Jadi kenali motif orang-orang yang terlibat dalam kegiatan lobby gitu. Jadi memang